Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa di channel saya, Bang Abe. Nah, untuk mengadakan analisa laporan keuangan ini, kita cukup menggunakan dua sumber data, yaitu neraca dan laporan rugi laba. Baiklah, saya akan sampaikan rasio-rasio keuangan yang penting ataupun yang paling sering digunakan oleh perusahaan untuk mengadakan atau untuk menganalisis laporan keuangan. Yang pertama, kita mulai dengan rasio likuiditas. Ya. Rasio likuiditas ini adalah bagaimana cara kita sebuah perusahaan atau mengukur kemampuan dia untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Itu adalah ada tiga rasio yang paling sering digunakan, yaitu rasio lancar ataupun current ratio, kemudian ada quick ratio. Untuk quick ratio sendiri itu ada istilah lain sama dengan acid test ratio. Kemudian rasio yang ketiga adalah rasio cash atau cash ratio. Kita lihat rumus untuk masing-masing rasio tersebut. Pertama, current ratio. Current ratio itu adalah membandingkan antara current asset ataupun aktiva lancar dibagi dengan utang lancar atau current liabilities ya. Jika kita ngambil contoh dari ini sumber ada neraca ya. Ini misal contohnya aktiva lancar 14 miliar sekian, kemudian utang lancar 7 miliar sekian ya. Maka ini dibagi. Aktiva lancaran kita bagi dengan utang lancar, ketemulah current ratio-nya sebesar 187 atau 197% ya. Ini untuk current ratio. Kemudian rasio yang kedua, rasio likuiditas yang kedua, quick ratio ataupun acid test ratio, itu rumusnya adalah current asset ya, aktiva lancar dikurangi dengan persediaan dibagi dengan current liabilities ataupun hutang lancar dengan sumber yang sama, yaitu sumber dari neraca. Misalnya aktiva lancarnya adalah 14 miliar sekian, persediaannya 393 juta sekian, maka aktiva lancarnya kita kurangi dulu dengan ini, kurangi dengan persediaan, baru dibagi dengan hutang lancar ya. Nanti akan ketemu quick ratio sebesar 192% ya. Kemudian rasio yang ketiga, cash ratio. Cash ratio adalah rumusnya adalah kas ataupun setara kas dan setara kas ya, itu dibagi dengan hutang lancar. Misal contoh di sini, ini juga sama sumber dari neraca. Ya. Contoh di sini misalnya kas dan banknya adalah 2 miliar sekian, kemudian surat berharga 100 juta sekian, nah ini ditambah dulu. Kas bank tambah dengan surat berharga, baru dibagi dengan hutang lancar. Ya. Ketemulah cash rasionya adalah 30%. Artinya kas dan setara kasnya kalau berbanding dengan hutang lancarnya adalah 30%, 31% kurang lebih ya dibulatkan ya. Seperti itu. Kemudian kita masuk ke analisa yang kedua atau rasio yang kedua, rasio hutang. Rasio hutang ini berfungsi untuk mengukur kemampuan perusahaan yang dimiliki oleh perusahaan untuk membayar hutang apabila suatu saat dilikuidasi atau dibubarkan. Artinya memberi jaminan kepada kreditur tentang keadaan keuangan perusahaan. Itu rasio hutang sering juga disebutkan dengan leverage ratio atau rasio pengungkit ya. Itu ada dua, saya ambil dua rasio di sini, rasio hutang, kemudian rasio hutang terhadap modal sendiri. Kita lihat rumusnya masing-masing ya. Rasio hutang atau debt ratio. Debt ratio itu rumusnya adalah total hutang dibagi dengan total aset ya. Nah, sumbernya juga sama, ini neraca sumbernya. Adalah total hutang, misalnya 11 miliar sekian, dibagi dengan total aktiva, misalnya total aktivanya 16 miliar, maka akan diperoleh hasil 69,73% ya. Nah, artinya kalau kita lihat seperti ini, bahwa total aktivanya 60% dari total aktiva itu adalah hutang. Seperti itu ya. Jadi artinya hanya sisanya sekitar 30% itu adalah modal sendiri ya. Kemudian rasio yang kedua, ya, rumusnya adalah total debt to owner equity, itu rasio utang terhadap modal sendiri ya. Total utang dibagi dengan modal sendiri ya. Nah, total utang ini juga sama sumbernya adalah neraca. Total utang misalnya 11 miliar sekian, modal sendiri adalah 4 miliar sekian.
4,9 miliar ya. Itu rasio hutangnya adalah 230%. Artinya hutang yang dari total asetnya ataupun dari ini 230% total hutang dibanding dengan modal sendirinya ya. Jadi sama dengan 2,3 kali ya, 2,3 kali. Jadi modal sendiri berbanding dengan hutang itu 2,3 kali ya. Jadi lebih besar hutangnya daripada modal sendiri. Seperti itu ya. Kemudian kita masuk dengan analisa yang berikutnya, rasio aktivitas. Ini saya ngambil ada 5 rasio yang kita coba, nanti kita akan lihat rumus-rumusnya. Ini berfungsi mengukur kemampuan perusahaan dalam penggunaan dana yang tersedia tercermin dalam putaran modal yang mengukur efektivitas dalam penggunaan aktiva perusahaan. Itu ada inventory turnover atau perputaran persediaan, kemudian rasio perputaran piutang dagang, perputaran hutang dagang, perputaran aktiva tetap, perputaran total aktiva. Kita mulai dengan rasio yang pertama, perputaran persediaan. Itu rumusnya adalah, ini sering disingkat dengan ITO ya, net sale dibagi dengan average inventory. Kalau kita lihat di sini, net sale ini berarti sumber adalah rugi laba ya, penjualan bersih ya, dibanding dengan average inventory atau rata-rata persediaan. Nah, dari sini sudah kita lihat bahwa dari dua sumber neraca dan sumber rugi laba. Sumber rugi labanya adalah net sale, kemudian sumber neraca adalah average inventory ya, rata-rata persediaan. Kemudian yang kedua, ya kita lihat yang kedua adalah account receivable turnover atau rasio perputaran piutang. Itu rumusnya adalah penjualan bersih kredit, penjualan kredit bersih ya, dibagi dengan average receivable, dibagi dengan rata-rata piutang. Nah, berarti ada dua juga sumbernya. Sumber pertama adalah net credit sales, ada sumbernya adalah dari penjualan kredit ya, itu dari sumber rugi laba ya, dari sumber rugi labanya. Kemudian average inventory ini adalah average receivable atau rata-rata piutang, itu berarti sumbernya adalah dari neraca ya. Kita lihat contohnya ya. Kita lihat sekarang bagaimana cara kita mencari average inventory, average receivable ya. Itu adalah piutang awal ditambah dengan piutang akhir ya. Sumber neraca kita lihat ya, dari sumber neraca nanti. Jadi piutang awal itu adalah piutang tahun lalu ya. Kemudian atau piutang bulan lalu berbanding dengan piutang tahun sekarang atau piutang bulan sekarang ya. Tambahkan dulu baru kita bagi dua untuk mengambil rata-rata piutang ya. Kemudian penjualan kredit, jelas kita bisa lihat dari sumbernya adalah penjualan kredit, artinya dari bisa kita lihat dari sumber rugi laba ya. Nah, ini sering juga disingkat dengan RTO. Nah, rumusnya adalah pada saat kita menentukan RTO ini, maka nanti akan ketemu hasilnya adalah hari ya. Kita akan ketemu hari. Yang berikutnya adalah perputaran hutang dagang atau account payable turnover. Nah, ini rumusnya adalah total pembelian dibagi dengan rata-rata hutang ya, rata-rata hutang. Nah, bagaimana cara kita mencari rata-rata hutang? Hampir sama dengan piutang tadi, yaitu hutang awal ditambah dengan hutang akhir bagi dua. Nah, hutang awal ini bisa saja kita membandingkan dua neraca, artinya neraca tahun lalu dibanding tahun sekarang, itu tambahkan saldo hutang ataupun jumlah hutang yang ada di neraca tahun lalu ditambah dengan saldo hutang yang ada tahun sekarang, kita bagi dua, dapatlah rata-rata hutang ya. Nah, total pembelian ini adalah bersumber dari rugi laba ya. Kemudian average account payable itu sumbernya adalah neraca ya. Kemudian yang berikutnya adalah fixed asset turnover, perputaran aktiva tetap ya. Nah, ini sering juga disebut dengan FATO ya, fixed asset turnover. Itu penjualan bersih dibagi dengan total aktiva tetap ya. Nah, ini misalkan penjualan bersihnya ada 12 miliar sekian, kemudian aktiva tetap bersih
miliar sekian, maka perputaran kapital 10 ini akan perputarannya selalu disebut dengan kali biasanya ya. Jadi hasilnya 10,97 kali atau 11 kali ya. Kemudian yang berikutnya adalah perputaran total aktiva, total aset operasio. Ini tato ya. Net sale sumbernya adalah kembali lagi bahwa net sale ini adalah sumber adalah berarti dari rugi laba dibagi dengan total aset, ini sumber neraca ya. Ini penjualan bersihnya sekian, misalnya 12 miliar sekian, kemudian total aktifanya 16 sekian, maka diperoleh tato 78%. Artinya pada saat kita mengatakan 78% atau 7,8 kali ya mungkin ya, 7,8 kali, 78% itu 0,78 kali. Jadi tidak sampai 1 kali perputarannya. Oke, kita masuk pada sesi berikutnya, profitabilitas rasio. Nah, ini berfungsi mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan atau laba. Rasio profitabilitas terdiri dari, saya ambil dari 5, margin laba kotor, margin laba operasi, margin laba bersih, hasil atas aset atau ROA ya, kemudian hasil atas ekuitas atau ROE ya. Nah, kita lihat yang pertama, kita mulai yang pertama, margin laba kotor. Nah, rumusnya ada GPM sama dengan net sale, ini kembali kepada rugi laba ya. Ini hampir semua rugi laba, semua ini semua rugi laba, sumbernya adalah laba bersih, penjualan bersih dikurangi dengan cost of goods sold ataupun harga pokok penjualan ya, dibagi dengan net sale, penjualan bersih ya. Jadi saya ulangi ya, net sale atau penjualan bersih dikurang dengan COGS ya. Jadi sebenarnya sama dengan kalau kita melihat bahwa sini adalah laba kotor ya. Laba kotor dibagi dengan penjualan bersih ya. Ya sama ya, kalau net sales dikurangin COGS, COGS ada harga pokok penjualannya, cost of goods sold kan. Itu sama artinya dengan laba kotor ya dibagi dengan net sales. Ini ya, ini atau gross profit ya dibagi dengan net sales. Ini contohnya di sini. Penjualan bersih misalnya 12 miliar sekian, kemudian HPP-nya 10 miliar sekian, maka laba kotornya adalah margin laba kotornya adalah 21,15%. Ya. Jadi artinya dari penjualan yang diperoleh tersebut bahwa memperoleh margin sebesar 21,15%. Kemudian yang kedua, margin laba operasi itu sama dengan istilah dengan margin EBIT ya, earning before interest and tax ya. Itu adalah rumusnya adalah earning before interest and tax, jadi laba sebelum bunga dan pajak dibagi dengan penjualan bersih ya. Nah, kalau contoh sekarang laba operasinya misal 1 miliar sekian, kemudian penjualan bersihnya tadi 12 miliar sekian, maka margin operasinya adalah 11,60% ya. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah margin laba bersih ya. Ini sumbernya semua tadi adalah sumbernya dari laporan rugi laba ya. Net profit margin itu rumusnya ada earning after tax dibagi net sale ataupun laba bersih setelah pajak ya dibagi dengan penjualan bersih. Misalnya laba bersihnya ada 1 miliar lebih ya. Kemudian penjualan bersihnya 12 miliar lebih, maka diperoleh margin labanya 9,5%. 9,55% artinya kurang lebih 10% ya. Itu laba bersih ya. Kemudian yang berikutnya adalah return on total asset ya. Hasil atas total aset ya. Nah, kalau kita lihat sini ROA, earning after tax dibagi dengan total asset ya. Laba setelah pajak dibagi dengan total asset. Jadi ada dua sumber data yang kita perlukan, yaitu data yang dari earning after tax ini dari rugi laba ya, arti ini total aset adalah dari neraca ya. Ini kita laba bersih tadi dibagi dengan laba bersih misalnya contohnya laba bersih 1,2 miliar, total aktifanya misalnya 16,5 miliar, maka diperoleh ROA-nya adalah 7,44% atau return on total asset ya, ROA. Kemudian berikutnya
hasil atas total ekuitas, return on equity ya. ROE itu earning after tax dibagi dengan equity, ini juga sama. Jadi artinya earning after tax ini sumbernya rugi laba, kemudian laba rugi ya atau rugi laba, kemudian equity sumbernya dari neraca ya. Jadi ada dua data yang perlu kita bandingkan ya, perlu kita peroleh datanya dari neraca sama dari laba rugi. Misal laba bersih tadi 1,2 miliar, kemudian ekuitasnya 4,9 miliar, dan maka ROE-nya adalah ini dibagi laba bersih dibagi ekuitas diperoleh 24,56% ataupun sekitar 25% dibulatkan. Saya rasa sampai sini dulu pembahasan kita ataupun pelajaran yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Bagi yang sudah subscribe, komen dan share, saya ucapkan terima kasih ya. Dan bagi yang belum, mohon dapat untuk subscribe, komen, like, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.